Nih wajah kayak pemilik pesantren pencabut 50 santri guys. Semalam gilir 2 santriwati yatim sama kaum duafa. Lanjut. Aku waktu tuh ngekos di daerah Fatmawati guys. Terus aku ada temen tuh dia ngekos di daerah Radio Dalam. Jadi pas hari Minggu temanku tuh libur kerja karena temanku ini kerja di bank. Kita mau jalan tuh aku ke kosan dia. Nah kosan dia tuh lewat gang-gang sempit gitu guys. Lewat tuh. Nah ada kakek-kakek bentuknya kayak tadi tuh kakek-kakek nggak tahu usianya berapa 60 tahunan ya kalau nggak salah. Dia tuh ngedorong bayi tuh belum jalan, belum 1 tahun, masih kayak umur 8-9 bulan, digeledekan bulat tuh yang didorong gitu loh, ada rodanya. Nah tak pikir itu ngomong cucunya. Aku jalan sama temanku, ih halo, temanku nyapa tuh bocah, aku ikut-ikutan karena temen kan tinggal di daerah situ ngekos ya, jadi kayak tetangga gitu. Dan itu pesantren ya guys, itu tuh di situ ada pesantren, ada masjid, ada kayak gitulah ya kan. Terus temanku nyapa tuh, nah aku ngomong gini, delalah aku ikutan, ih lucu banget, waktu itu anaknya cewek, tak giniin, ini cucunya ya pak ya, lucu banget. Sama temenku aku dijibit gini, pasti nggak ngerti aku. Habis itu mari pak ya jalan. Toh nggak apa, ternyata temenku nih ngomong, ternyata ini bayi ini anak dia dari istri ke-8. Dan istri ke-8 itu adalah santriwati dia. Dan santriwati ini usianya masih 18 tahun. Mungkin 18, 19, kayak 19 waktu nikah tuh umur 18 tahun. Dan umur 19 tuh ngelahirin tuh bocah. Gua sampai, hah? Gitu. Jadi bininya dia tuh kayak tadi aku bilang, sebanyak itu gitu. Jadi sisa-sisa itu nikahin santriwati dan santriwati gitu, dan tinggalnya di gerombolan situ karena dia punya pesantren daerah situ. Ada kok, pokoknya ada. Dia cuma nggak punya, dia punya di daerah situ tapi dia juga punya di daerah lain gitu loh. Nah di situ tuh dia tinggalnya di situ, cuman di daerah lain tuh yang lebih besar ada. Dan ya Sabine itu tinggalnya nggak jauh-jauh dari situ gitu guys. Terus ya begitu gitu kan. Itu kenapa aku nggak tahu ya guys ya, untuk zaman saya itu tuh kurang respect sama orang-orang seperti ini ya. Kecuali aku tuh suka banget sama Ustadz Jeffrey yang udah meninggal dulu. Aku suka banget, dia orang nggak fanatik, dia ceramahnya juga bagus gitu kan. Terus sama beberapa ustadz yang orangnya tuh enak gitu loh, nggak fanatik banget. Terus orangnya tuh kayak nggak jaga image tapi bener gitu kan. Nah aku suka sama ustadz seperti itu. Tapi kalau yang udah kayak apa ya gitu tuh kayak gimana gitu, apalagi yang sok-sok aduh, apalagi yang bentar-bentar demo, ada B2 demo haram tapi uangnya halal. Terus bentar-bentar penistaan agama lah, bentar-bentar inilah. Tapi kalau soal kayak gini pada diem semua. Mana yang itu apa itu siapa yang itu yang biasa suka demo-demo, suka teriak-teriak, nggak terima, suka lengserkan, suka teriak-teriak pencemaran agama. Ini yang kayak gini nih pada diem semua tentang kayak gini. Ini kan juga satu perguruan kan. Kenapa diem aja? Coba nanti kalau ada orang yang ngomong tentang nyenggol agama dikit aja agama gitu, pasti demonya luar biasa. Ada satu warung jualan B2, wah di demo. Ada diem-diem tuh. Pokoknya kalau soal yang selakangan begini, selakangan, pelecehan, kayak gini nih, diem-diem aja kayak amnesia gitu loh. Tapi nanti kalau ada yang apa gitu, keluar langsung semangat gitu. Pokoknya ngajak-ngajak rame-rame, demennya begitu. Bener gak sih? Itu yang bikin agama itu jelek tuh, itu orang-orangnya seperti itu, nggak mutu, kebanyakan nggak mutu gitu loh. Terus ya gitulah, no comment. Oknum Kiai berinisial A di Pati mencabuli 50 santriwati di pondok. Korbannya mayoritas yatim piatu dan kurang mampu, sehingga mereka tidak berkutik. Kasus pencabulan lagi-lagi terjadi, dan kasus ini sedang ramai banget dibahas, di mana santriwati tengah malam dichat oleh seorang oknum Kiai untuk menemani tidur. Bahkan dalam satu kamar ada 2 santriwati yang menemaninya. Dan kalau menolak, santriwati itu diancam akan dikeluarkan dari pondok. Sehingga para korbannya takut dan tidak berani melawan. Karena mereka mayoritas yatim piatu. Bejatnya lagi, santriwati yang sampai hamil dipaksa menikah dengan santri lain di KUA demi menutupi kebusukannya. Kasus ini sebenarnya sudah bergulir sejak lama, bahkan sejak tahun 95. Hanya saja para korban tidak berani, karena para korban diancam dan mendapatkan tekanan. Karena si oknum kiai ini punya backingan, dan kuasa hukum yang mendampingi korban juga dikasih sesuatu, sehingga pihak korban terpaksa mundur dari kasus ini. Dan yang parahnya lagi apa? Korban yang melapor sejak tahun 2024 ke polisi tidak ditindaklanjuti oleh polisi dan diabaikan. Dan baru beberapa hari ini, mungkin setelah viral, baru ditindaklanjuti. Lucu kan?
Ini kasus yang kesekian kalinya tentang pencabulan. Dan kenapa gak bosan-bosan meng-up kasus seperti ini, supaya orang tua di luar sana lebih aware lagi terhadap anak-anaknya, supaya jangan asal memasukkan anak-anak ke pesantren, karena banyak oknum-oknum jahat. Kelakuan si oknum kiai ini udah bukan lagi kayak hama, tapi udah lebih ke kayak virus yang mencemarkan hal buruk. Kiai ini sudah mencoreng nama baik kiai, mencoreng nama baik pesantren, mencoreng daerah, mencoreng agama, dan lain sebagainya. Udah semestinya nih, para pelaku pencabulan seperti ini dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu kebiri mah kebiri aja. Karena kalau cuma di penjara, apalagi cuman beberapa tahun, belum lagi nanti dapat keringanan, udahlah itu gak bikin dia kapok. Karena sudah banyak juga ya residivis yang melakukan hal serupa setelah keluar, karena dia merasa hukuman di dalam penjara itu kurang mungkin. Dan orang yakin masih banyak kasus seperti ini terjadi di belahan bumi lain atau pesantren-pesantren lain, tapi belum terungkap. Seekor babi tidak akan pernah mau mengawini babi di bawah umur. Tetapi ternyata ada manusia yang sifatnya itu lebih dari seekor babi. Ya, kalian bayangkan berita yang viral kemarin, oknum kiai dengan tega mencabuli 50 santriwatinya. Dan kalian tahu, ternyata pelakunya adalah pendiri pondok pesantren. Ini berita sangat menjijikkan, tetapi herannya ya, orang-orang yang berbalut agama seperti ini itu paling dipuja. Padahal sebenarnya dia adalah iblis yang berwujud manusia. Ya, ini berita ini sangat mencoreng dunia pendidikan, khususnya di dunia pesantren. Ya, kita nggak tahu sebagai orang tua harus percaya dengan siapa, karena orang yang ahli agama sekalipun itu tega melakukan seperti ini. Ya, jadi Indonesia ini memang udah dipenuhi dengan orang-orang munafik. Tetapi memang kembali lagi lah, bahwasannya memang orang-orang yang berkodok agama itu memang selalu disanjung-sanjung. Ya, jadi jangan pernah tertipu dengan tampilan seseorang, apalagi dengan kata-katanya yang manis, yang berbalut agama. Karena bisa jadi dia adalah iblis yang sebenarnya. Yayasan Pesantren Pati Kenapa bahwa ulah oknum saat kiai ini itu mencoreng nama baik dilaporkan, yayasan. Pak? Diduga sampai dilaporkan dari 2024 nih, Pak. Kenapa Ya, saat ini? terima kasih. Sudah tahun 2024 ya, berhenti gitu loh. Ya saya tidak tahu gitu loh. Jadi apa namanya dinonaktifkan sekarang karena dilanjutkan sekarang ini ya, Pak? Iya iya. Saya sudah punya keputusan, lebih baik saya lepas daripada nanti yayasan yang rusak. Oke, itu Pak. saja. Tadi kan masyarakat minta untuk santriwatinya dalam waktu 3 kali 24 jam segera dipulangkan. Ya, segera untuk dipulangkan. melindungi mereka. Betul, Dan betul, bagaimana betul. dari yayasan? Iya, saya respon nanti saya dipulangkan. Oke, iya oke. sesuai permintaan masyarakat ya Pak, 3 Iya kali iya. 24 Betul jam. betul. Iya iya iya. Tidak punya rumah. Pak, ini kalau apa namanya, ini kan proses hukum masih berjalan, Pak. Ini akan terus terang atau khawatirnya menutup-nutupi, Pak, seperti apa, Pak? Ya, ini semua media kan sudah. Ini media kan nanti bisa mengekspos ya. Jadi semua terus terang saja, semua bisa mengekspos itu. Nggak Jadi ada yang tutup-tutupi pokoknya. Harapannya terbuka, transparan ya, Pak. Yayasan siap transparan kalau gitu ya, Pak. Ini yayasan Yun Sewu tidak tahu menahu sudah, saya lepas sudah. Karena itu oknum, saya lepas. Gitu. Sudah saya lepas, non aktif. Sejak Saya dari yayasan. sejak kaitannya Bang. Iya, berarti dia itu biar cari pengacara sendiri, biar cari pengacara sendiri, saya tidak ada urusan sama dia sekarang. Kalau indikasinya mulai kapan itu Pak? Apanya? Si itu diketahui. Ya tahu 2024 itu. Itu kan laporannya, kalau indikasi Perbuatan itu dilakukan. Untuk perbuatan itu nanti kan di persidangan. Tapi pernah apa dengar-dengar itu sejak kapan dan ada pernah dicurhatin santriwati atau tidak? Saya tidak pernah berbuat di santriwati, tidak ada. Jadi saya tuh ya artinya tidak pernah ke pondok, nggak pernah, karena kan beda. Jadi pendidikan yayasan sama pondok itu tidak boleh dicampuri dengan yang yayasan.
Jadi tidak bisa untuk dicampuri istilahnya. Jadi tidak mengetahui sama sekali. Sama sekali tidak tahu. Seluk beluk di pondok itu gimana, ngajinya gimana, saya tidak tahu. Pak, kabarnya tidak pernah dilaporkan ke yayasan atau seperti apa? Pak? Betul sekali. Tidak pernah dilaporkan kalau Tidak tidak, Pak? pernah. Setelah dilepas dari pondok Yayasan Dolokusumo itu Pak, berarti pondok itu sendiri itu kan masih mengikat nama Dolokusumo sendiri Pak? Gitu? Iya. Itu masih berarti gimana itu, Pak? Kemarin ada surat dari Kemenang untuk sementara di stop santrinya, tidak boleh menerima. Nggak boleh Jadi menerima. nanti saya lakukan. Itu Pak, saja. ini kan indikasinya 2000 laporannya kan 2024. Itu ada kemungkinan aksi pelaku ini dilakukan sebelum 2024 teman teman. Saya tidak tahu karena tidak pernah kunjung ke pondok saya. Saya tidak tahu itu. Orang tua korban pernah ada yang lapor nggak? Nggak ada. Ya cuma itu 24 itu. 2024 itu. Iya. Jadi ada kemungkinan sebelum itu sudah dilakukan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena tidak pernah lihat tidak ada laporan. Gitu ya. Berarti pondok Dolokusumo ini berdiri di luar yayasan Pak? Gitu? Iya, betul. Ketan- Betul sekali. Berarti Di bawah yayasan atau di luar yayasan, Pak? Di luar yayasan. Ini memakai nama Yayasan Dolokusumo gitu. Tapi sekarang tak lepas untuk Yayasan Dolokusumo biar dikelola sendiri yang pondok di sini loh gitu. Jadi punya akte sendiri Dolokusumo itu. Akte sendiri pendirian pondok. Gak salah kok kiai itu menikahi santrinya tuh diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Itu nggak salah, itu tindakan yang benar kok. Bahkan sebelum dinikahi itu sampai hamil duluan oleh kiainya, itu nggak salah, itu tindakan yang sangat bermoral, tindakan yang sangat terpuji, itu nggak salah. Sekalipun orang tuanya itu menuntut keadilan untuk anaknya, tetap nggak bisa, karena ya emang benar tindakan itu tindakan yang benar, dan tindakan itu tindakan yang dipuji sama orang-orang. Kita itu nggak bisa menyalahkan kiai itu, kiai itu kan maha benar. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita semua akan kebenaran dan terlebih-lebih saudara-saudara kita sebangsa setanah air biarlah lewat apa yang kita tonton, kita saksikan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bukan hanya dari pihak mereka tetapi dari pihak manapun kita harus belajar untuk menghormati hukum yang berlaku di Indonesia ini. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini seorang atau oknum kiai yang menjadi pokok pembahasan atau yang menjadi perbincangan ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikarenakan perlakuannya yang tidak terpuji, di mana dia adalah seorang oknum kiai yang merupakan juga pendiri salah satu pesantren yang ada di Pati. Nah, teman-teman, kasusnya apa? Kasusnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan amoral, teman-teman ya, terhadap beberapa atau puluhan santriwatinya, teman-teman, dan bahkan diperkirakan ada yang sudah hamil, teman-teman ya. Dan kejadian ini, teman-teman, itu banyak direspon oleh berbagai pihak, teman-teman, bahkan netizen para konten kreator itu menanggapi dan merespon bahwa ini sudah keterlaluan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, yang dimana dia adalah seorang tokoh agama, seorang pengajar, supaya murid-muridnya, supaya yang diajarkan itu benar-benar membentuk akhlak mereka ke depan, supaya mereka menjadi baik, menjadi bijak, menjadi seorang yang memajukan bangsa ini, teman-teman. Tentu saja harapannya orang mau menyekolahkan anaknya dengan harapan supaya anaknya itu bisa maju, bisa berhasil, bisa sukses dalam segala aspek, baik itu sukses dalam hal berakhlak, moral, dan lain sebagainya. Tetapi justru apa yang terjadi berbalik arah, teman-teman. Justru seorang oknum ini, teman-teman, yang diduga seorang oknum kiai itu justru melakukan perbuatan cabul atau perbuatan seksual yang, teman-teman, terhadap beberapa santriwati, teman-teman. Dan ini viral berita ini, dan bahkan kemarin sudah banyak orang turun ke jalan untuk menuntut proses hukum supaya segera
diproses oknum kiai ini teman-teman, karena bagaimanapun teman-teman itu tidak dapat dibenarkan teman-teman ya, sekalipun itu memberikan pembelaan-pembelaan dengan dasar-dasar dalil-dalil kitab suci itu tidak boleh teman-teman ya, karena apapun itu ceritanya tetap salah, perbuatan-perbuatan yang demikian tetap salah, dan juga kiranya para orang tua itu benar-benar menyekolahkan anaknya di tempat yang mungkin dianggap jauh lebih bagus, yang bisa menjaga para murid, para siswa. Nah, teman-teman, artinya teman-teman, semua orang tua mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Kenapa mereka mempercayakan anak mereka di pondok pesantren misalnya? Ya tentu saja karena mereka percaya bahwa ketika mereka sekolah di situ, itu kan sekolah tentang agama, kajian-kajian tentang keagamaan, teman-teman ya. Jadi orang tua pasti yakin bahwa yang diajarkan di situ bagaimana anak-anak ini belajar tentang isi kitab suci dan terlebih-lebih mengamalkannya teman-teman. Itu baik teman-teman ya, karena agama manapun itu ya, baik itu di Kristen ada juga itu sekolah teologi, sekolah Kristen, apa yang diajarkan kepada mereka yaitu tentang isi kitab suci, bagaimana harus berbuat baik, ajaran Yesus diajarkan kepada mereka supaya mereka kelak menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab terhadap imannya juga. Nah, teman-teman, tetapi justru apa yang terlihat saat ini, akhir-akhir ini, seperti yang kita saksikan barusan, justru itu mengecewakan banyak orang tua dari para santriwati, teman-teman. Mengecewakan, teman-teman. Udah pasti tidak mungkin orang tua mereka itu tidak kecewa, apalagi kalau anaknya mungkin sampai hamil teman-teman ya, sampai ada isinya. Nah, tentu saja kecewa mereka teman-teman. Jadi biarlah senantiasa proses hukum tetap berjalan teman-teman ya, dan itu tidak terulang lagi, harapan kita semua, dan di agama manapun itu kita berharap jangan sampai terjadi. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan kiranya semua tokoh-tokoh agama, pengajar-pengajar, guru-guru di berbagai agama manapun itu bisa mengajar sesuai dengan keyakinan masing-masing, keyakinan ya istilahnya. Misalnya kalau Kristen ya tokoh-tokoh agama Kristen, pengajar-pengajar di sekolah-sekolah ajarkan yang baik dan ajarkan hal yang benar, dan biarlah dengan itu mereka memiliki akhlak yang baik. Demikian juga di agama manapun itu yang ada di Indonesia, kiranya mereka menjadi teladan teman-teman ya, bukan hanya mengajarkan tetapi terlebih-lebih seorang pengajar, seorang guru itu terlebih dahulu harus menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan yang baik, yang bisa diikuti, yang bisa memajukan diri sendiri, yang bisa membuat sukses diri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.